Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan website resep makanan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah basis data. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farid Mutar Fatir. Selanjutnya ada Fadila Ini Syamsi, ada Fahri Aska Pasha, ada Gani Husna, dan yang terakhir ada Lutfi Afia. Langsung saja ke pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Fahri. Oke, langsung saja ke pendahuluan di bab 1, yaitu latar belakang. Di era digital yang terus berkembang pesat, teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kuliner dan informasi. Situs website Suni Resep sebagai pusat pengetahuan dan informasi kuliner tidak juga terlepas dari pengaruh teknologi. Transformasi digital dalam penyediaan resep makanan menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Situs web Suni Resep sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan aksesibilitas, pengelolaan konten yang kurang efektif, serta kesulitan dalam memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada pengguna. Penggunaan sistem informasi berbasis website dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Beberapa manfaat utama dari penerapan sistem informasi resep makanan berbasis website antara lain kemudahan akses dan fleksibilitas, pengelolaan konten yang efektif, pencarian resep yang cepat dan tepat, kemudahan dalam berbagi dan mencetak resep, serta menyebarkan informasi kuliner yang lebih luas. Dengan adanya situs website Suni Resep, pengguna dapat dengan mudah mencari dan menemukan berbagai resep dari berbagai belahan dunia. Hanya dengan beberapa klik, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur-fitur interaktif seperti penilaian resep, komentar, dan berbagi pengalaman memasak dengan komunitas kuliner yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi mendorong terciptanya inovasi kreativitas dalam dunia kuliner. Selanjutnya rumusan sampah. Dalam kerangka pengembangan resep yang efektif dan bermanfaat, beberapa permasalahan utama yang perlu dijawab adalah yang pertama, bagaimana cara menyediakan platform yang efisien dan user-friendly untuk memudahkan pengguna dalam mencari, berbagi, dan menyimpan berbagai resep makanan. Yang kedua, bagaimana meningkat aksesibilitas pengguna terhadap berbagi resep makanan, serta mendorong interaksi antar pengguna untuk menciptakan pengalaman memasak yang lebih kaya dan memuaskan. Yang ketiga, bagaimana merancang fitur-fitur pada website agar pengguna dapat dengan cepat dan mudah menelusuri penambahan serta modifikasi resep yang ada. Yang keempat, bagaimana membantu pengguna dalam menentukan resep yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Yang kelima, bagaimana mengimplementasikan fitur pencarian canggih yang memungkinkan pengguna mencari resep berdasarkan berbagai kriteria seperti kategori, bahan utama, waktu persiapan, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya Tujuan dari kegiatan ini yaitu membuat website Suni Resep yang mampu yang pertama untuk menyediakan platform yang memudahkan pengguna dalam mencari, berbagi, dan menyimpan berbagai resep makanan. Yang kedua, meningkatkan
aksesibilitas pengguna terhadap berbagai resep, mendorong interaksi antar pengguna, serta menyediakan pengalaman memasak yang lebih kaya dan memuaskan. Selanjutnya, mempercepat pengguna dengan mudah menelusuri, menambahkan, serta memodifikasi resep. Yang keempat, membantu pengguna dalam menentukan resep yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mencakup penyediaan fitur pencarian canggih dan memungkinkan pengguna mencari resep berdasarkan kriteria seperti kategori makanan, bahan utama, waktu persiapan, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya pembahasan. Di sini yang pertama ada deskripsi umum produk digital. Website Suni Resep ini dirancang untuk mengotomatiskan proses pengelolaan dan penyebaran resep makanan, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses, menelusuri, dan membagikan resep. Website ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap resep-resep yang ada, mempermudah pencarian resep sesuai kebutuhan, dan memperkuat interaksi antar pengguna yang intuitif sehingga memungkinkan pengguna dengan mudah mencari, menambahkan, dan mengelola resep, serta memberikan ulasan dan peringkat. Hal ini tidak hanya memfasilitasi pengguna dalam menemukan resep yang sesuai, tetapi juga mendorong komunitas untuk saling berbagi pengalaman dan rekomendasi, menciptakan lingkungan yang interaktif dan bermanfaat bagi semua penggemar kuliner. Selanjutnya ada demo atau fitur-fitur yang ada di website resep makanan ini. Yang pertama ada fitur home. Untuk bisnis prosesnya, pengguna mengakses halaman utama, sistem menampilkan konten halaman utama, pengguna melakukan interaksi dengan halaman utama. Ada juga business rule, konten halaman utama harus selalu up to date, navigasi harus mudah dan intuitif, dan pencarian resep harus akurat. Data yang diinput adalah kata kunci pencarian. Yang kedua ada fitur registrasi. Bisnis prosesnya, pengguna memilih untuk registrasi, sistem menampilkan form registrasi, pengguna memasukkan informasi registrasi, dan sistem memvalidasi informasi. Lalu bisnis rule-nya, data anggota harus lengkap dan akurat, email harus unik dan valid, password harus memenuhi kriteria keamanan. Data yang diinput ada username, email, password. Selanjutnya ada fitur login. Bisnis prosesnya, pengguna memilih untuk login, pengguna memasukkan username dan password, sistem memvalidasi informasi, sistem memberikan respon berdasarkan hasil validasi. Bisnis rule-nya, username dan password harus sesuai dengan data yang terdaftar. Akun pengguna harus dalam status aktif, percobaan login dibatasi, penggunaan protokol keamanan. Data yang diinput ada username dan password. Selanjutnya, fitur password. Bisnis proses, penggunaan memilih opsi forget password, sistem menampilkan form untuk memasukkan email, pengguna memasukkan email yang terdaftar, sistem mengirim email reset password, pengguna membuka email dan klik link reset password, sistem menampilkan form untuk memasukkan password baru, pengguna memasukkan password baru, sistem menyimpan password baru, pengguna dapat login dengan password baru. Bisnis rule-nya, email yang dimasukkan harus valid dan terdaftar di sistem, link reset password memiliki masa berlaku, password baru harus memenuhi kebijakan keamanan, konfirmasi password harus sesuai. Data yang diinput ada email, password baru, konfirmasi password baru. Selanjutnya ada dashboard user. Bisnis proses, penggunaan login dan mengakses dashboard.
Sistem menampilkan informasi utama di dashboard. Pengguna memilih untuk melihat atau mengelola berbagai fitur. Bisnis rule-nya, dashboard harus menampilkan informasi yang relevan dan up-to-date. Akses ke fitur-fitur utama harus mudah dan cepat. Fungsi pencarian harus responsif dan akurat. Dashboard harus responsif terhadap perangkat yang berbeda. Data yang diinputkan ada kata kunci pencarian, kategori resep, klik pada tautan. Selanjutnya ada resep, bisnis proses. Pengguna memilih opsi semua resep. Sistem menampilkan daftar semua resep yang tersedia. Pengguna memilih salah satu resep. Sistem menampilkan detail resep yang dipilih. Pengguna memasukkan kategori pencarian. Sistem memproses pencarian dan menampilkan hasil pencarian. Bisnis rule-nya, daftar resep harus selalu up to date, resep harus disajikan dengan informasi lengkap, pencarian dan kategori harus akurat, navigasi yang mudah. Data yang diinput ada kata kunci pencarian, pilihan kategori, klik pada resep. Selanjutnya ada populer resep. Bisnis prosesnya, penggunaan memilih opsi resep populer. Sistem menampilkan daftar resep populer. Pengguna memilih salah satu resep populer. Sistem menampilkan detail resep yang dipilih. Bisnis resepnya resep populer yang dikembangkan pada daftaran. Map yang jelas, daftar resep populer yang terbaru di tanpa alat. Resep populer ditampilkan dengan informasi di atas. Data yang diinput, klik pada opsi yang populer. Selanjutnya fitur profil. Bisnis proses guna membuka halaman profil. Sistem menampilkan informasi profil pengguna. Pengguna memilih opsi untuk mengedit profil. Sistem menampilkan form untuk mengedit profil. Pengguna mengubah informasi dan menyimpan perubahan. Sistem memvalidasi dan simpan perubahan tampilan pesan sukses. Bisnis rule-nya, data profil harus lengkap dan akurat. Satu email harus satu akun. Data yang diinput ada username, email, profil, foto. Selanjutnya ada user resep. Bisnis proses, pengguna memilih opsi mengelola resep. Sistem menampilkan data resep pengguna. Pengguna memilih resep dari daftar untuk melihat. Sistem menampilkan data resep yang dipilih. Pengguna memilih opsi untuk mengedit resep. Sistem menampilkan form untuk mengedit resep. Pengguna mengubah informasi resep dan menyimpan perubahan. Sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan resep. Menampilkan pesan sukses. Pengguna memilih untuk menghapus resep. Sistem meminta konfirmasi lalu menghapus resep jika dikonfirmasi. Bisnis rule-nya, resep harus memiliki informasi yang lengkap dan akurat. Validasi input resep, konfirmasi penghapusan resep, keamanan dan resep. Data yang diinput ada nama resep, deskripsi resep, bahan-bahan, langkah-langkah, kategori resep, foto resep, kata kunci, dan konfirmasi penghapusan resep. Selanjutnya ada fitur favorit resep. Bisnis prosesnya, pengguna memilih opsi untuk melihat resep favorit. Sistem menampilkan daftar resep favorit. Pengguna memilih resep untuk ditambah ke favorit. Sistem menambah resep ke daftar favorit dan menampilkan pesan sukses. Pengguna memilih resep dari daftar favorit untuk melihat detail. Sistem menampilkan detail resep yang dipilih. Pengguna memilih opsi untuk menghapus resep dari daftar favorit. Sistem meminta konfirmasi, lalu menghapus resep jika dikonfirmasi. Bisnis rule-nya, validasi input resep favorit, konfirmasi penghapusan resep dan favorit, keamanan data resep favorit, dan pembatasan jumlah resep favorit. Data yang diinput ada tindakan favorit dan konfirmasi penghapusan. Lalu fitur penambah resep. Bisnis proses, pengguna memilih opsi menambah resep baru. Sistem menampilkan form untuk menambah resep. Pengguna mengisi form dan menyimpan resep. Sistem memvalidasi informasi resep. Bisnis rule-nya, resep harus memiliki informasi yang lengkap dan keamanan data. Data yang diinput ada nama resep, deskripsi resep, bahan-bahan, langkah-langkah, kategori resep, waktu memasak, foto resep, dan jumlah porsi. Lalu ada fitur resep. Bisnis prosesnya, pengguna memilih resep dari daftar resep. Sistem menampilkan detail resep yang dipilih.
Pengguna memilih opsi untuk menyimpan resep, sistem menyimpan resep ke daftar favorit pengguna. Pengguna memilih opsi untuk membagikan resep, sistem menampilkan opsi berbagi. Pengguna memilih opsi untuk mencetak resep, sistem menampilkan halaman cetak. Pengguna memilih opsi untuk memberi rating pada resep, sistem menyimpan rating dan memperbarui rating keseluruhan resep. Pengguna memilih opsi untuk memberikan komentar pada resep, sistem menampilkan komentar yang diberikan dan memperbarui daftar komentar. Bisnis rule-nya validasi input komputer. Rating hanya bisa diberikan satu kali oleh setiap pengguna per resep. Resep yang dibagikan harus memiliki tautan yang benar dan aman. Resep yang disimpan harus dapat diakses kapan saja oleh pengguna. Versi cetak harus ramah cetak dan jelas. Data yang diinput ada detail resep, tautan resep, rating, komentar, informasi pengguna, dan opsi berbagi. Selanjutnya yaitu di sini ada diagram kardinalitas data model sama physical data model. Di sini penjelasannya hubungan antar entitasnya yaitu dari user ke resep one to many. Di sisi user mandatory yaitu setiap resep harus memiliki pengguna yang membuatnya. Di resep opsional seorang pengguna dapat membuat tidak ada atau lebih dari satu resep. Yaitu hubungan yang kedua, user ke comment one to many. Dengan sisi user mandatory, setiap komentar harus berasal dari seorang pengguna. Dan komentar opsional, seorang pengguna dapat membuat tidak ada atau lebih dari satu komentar. Resep ke comments one to many. Di sisi resepnya mandatory, setiap komentar harus berkaitan dengan satu resep, dan comments yaitu opsional. Satu resep dapat memiliki tidak ada atau lebih dari satu komentar. Yang keempat, user ke ratings one to many. Dengan user mandatory, setiap rating harus berasal dari seorang pengguna, dan rating opsional, seorang pengguna dapat memberikan tidak ada atau lebih dari satu rating. Yang kelima, resep ke ratings one to many. Dengan resep mandatory, setiap rating harus berkaitan dengan satu resep, dan ratings opsional, satu resep dapat memiliki tidak ada atau lebih dari satu rating. Yang keenam, user ke favorit one to many. Dengan user mandatory, setiap favorit harus berasal dari seorang pengguna, dan favorit itu opsional. Seorang pengguna dapat memiliki tidak ada atau lebih dari satu favorit. Yang ketujuh itu resep ke favorit one to many. Dengan resep mandatory yaitu setiap favorit harus berkaitan dengan satu resep, dan favorit itu opsional. Dengan satu resep dapat menjadi favorit bagi tidak ada atau lebih dari satu pengguna. Yang kedelapan, resep ke instruction one to many. Dengan resep mandatory yaitu setiap instruksi harus berkaitan dengan satu resep, dan instruction yaitu opsional. Dengan satu resep dapat memiliki tidak ada atau lebih dari satu instruksi. Yang kesembilan, user ke review one to many. Dengan user mandatory, setiap ulasan harus berasal dari seorang pengguna, dan review itu opsional. Dengan seorang pengguna dapat memberikan tidak ada atau lebih dari satu ulasan. Yang ke-10, resep ke review one to many. Dengan resep mandatory, setiap ulasan harus berkaitan dengan satu resep, dan review itu opsional. Dengan satu resep dapat memiliki tidak ada atau lebih dari satu ulasan. Dan berikut ini diagram IRD-nya. Ini diambil dari The Beaver, kurang lebih sama dengan PDM dan CDM di atas. Selanjutnya yaitu ada DDL. Selanjutnya ada DDL atau Data Definition Language. Nah, ini tuh adalah perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan atau bisa juga mengubah, menghapus struktur yang ada di database gitu.
Nah, eh, di sini kita ngebuat data, yaitu datanya namanya resep, kurang lebih sama yang dijelasin di atas gitu, yang di PDM sama CDM. Kita tuh ngebuat di sini ada ID, nah ini itu auto increment, ada juga user ID, name, description, servings, cook time, ada juga ingredients, instruction, ada juga gambar di sini kan. Kurang lebih sama lah ini tuh untuk membuat tabel. Tabelnya itu resep. Nah, yang kedua itu tuh ada tabel user. ID-nya tuh auto increment. Di dalam tabel user tuh ada ID, nama, email, ada juga role, email verified, ada password, remember token, create ad, update ad, profile, picture, URL. Terus primary key-nya itu ID, unique key-nya itu user email, unique email. Nah, selanjutnya itu ada komen. Sama sih, kurang lebih ada ID, resep ID, user ID, komen, create, update, ada juga favorit. Di favorit juga ada ID, ada user ID-nya juga, ada resepnya untuk ditambahin ke favorit. Selanjutnya ada interaction, sama ada ID, ID-nya auto increment, ada nama, ada image, resep ID, create ad, update ad, dan juga ada rating di sini. Kita ngebuat tabel rating juga. Ada ID, resep ID, user ID, rating, create ad, update ad, primary key-nya juga ID. Terus create tabel review. Nah, di sini gabungan ada ID, resep ID, user, ada rating, terus rata-rata si ratingnya. Ada juga komen, create update. Nah, terus ini ada insert dummy. Nah, di insert dummy ini tuh untuk nambahin si database-nya gitu. Nah, ini kan di user tadi dijelasin juga yang di data DDL. Ada ID, name, email, role, ya, dan lain sebagainya gitu. Ini values-nya kan ID itu 1, name-nya tuh ya Gani, ada role-nya tuh sebagai user, emailnya tuh ini Seons, dan lain sebagainya. Ada juga insert into comment, sama ini kita nambahin ID, resep, user ID, comment, create, update. Itu ID-nya 1, resepnya tuh resep ID 18, si usernya tuh user ketiga gitu. Nah, komnya tuh dia mengomen enak sekali. Terus ya ada create ad-nya dibuat kapan, di update-nya kapan. Selanjutnya ada rating, sama ini tuh ada favorit. Jadi user bisa menambahkan ke favorit. ID-nya tuh ID 47, usernya tuh user keempat. Nah, resepnya tuh resep 89. Create ad-nya 0, update-nya juga 0. Terus insert into review, ini tuh gabungan antara rating dan juga komen. Ada sama ID resep, ID user, rating, average rating. Karena di sini yang dimasukkannya baru satu data, maka average ratingnya masih 5. Komennya sama seperti yang di atas, yang di komen dan rating. Enak sekali gitu, ratingnya juga sama 5. Update-nya juga sama, create-nya juga sama. Nah, ini juga ada insert into resep. Ini untuk nambahin di kolom resepnya gitu. Ada ID, ada user ID, name, dan lain sebagainya. Ini ada ID-nya tuh ID 89, user ID-nya tuh user ID keempat. Yang nambahinnya namanya tuh judulnya. Judul si resepnya mau apa, kita tulis sini misalkan kikil cabai hijau gitu. Udah. Yang selanjutnya ada interaction. Interaction tuh gabung, jadi terhubung antara interaction dan juga si resep. Jadi di bawahnya tuh nanti dijelasin ada langkah-langkah cara membuatnya gitu. Contohnya ini buang dulu duri ikannya, potong sesuai selera. Ya, ID-nya 48, image. Jadi nanti juga bisa nambahin image, bisa nambahin gambar di setiap stepnya tuh. Selanjutnya ada kategori. Nah, ini tuh kategori.
Kita ambil ID-nya aja 18. Ini create, ini juga update-nya. Selanjutnya ada query yang bakal dijelaskan oleh Fadil. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada di query. Yang pertama ada view receive. Nah, langsung aja ke SQL-nya. Di SQL ini kita mengambil nama, deskripsi, ingredients, lalu instruksi dan kategori dari receive ini. Lalu dibatasi dengan where, yaitu kategori shift, dan kategorinya itu yaitu cemilan. Maka result-nya tuh ada tumis buncis dan lain-lainnya. Lalu untuk implementasi di source code-nya itu ini kita pakai dari Laravel. Jadi di sini tuh ada receive. Isinya tuh hampir sama kayak query dari SQL-nya gitu. Lalu untuk selanjutnya ada view command. Pada view command ini kita nama SQL-nya itu di nama nama set ini itu kita ngambil juga disatuin gitu. Jadi antara resep sama komen gitu. Jadi masukin ke komen di resepnya itu. Ya pertama ada nama, terus user sama komen. Kita pakai join. Lalu untuk hasilnya itu ada dalam di sana. Lalu untuk implementasi di source code-nya juga sama pakai Laravel. Jadi hasilnya itu seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada view review. Nah, pada view review ini juga mirip dari hampir sama kayak yang komen, tapi di sini tuh kita nambah ada ratingnya. Jadi ditambah rating dan hasilnya tuh seperti itu. Ada di resultnya. Lalu selanjutnya yaitu ada view rating. Nah, di view rating ini kita di SQL-nya tuh kita menambahkan ada nama lalu sama rating. Jadi sama ada user juga. User dan di implementasi shortcode-nya juga pakai Laravel. Lalu ada di view user. Nah, pada view user ini kita memunculkan dari ID, nama, email, role, dan password. Maka dari user ini, maka hasilnya itu ada namanya itu ada Gani, Ilham, lalu untuk emailnya juga di sana udah tertera. Terus di role-nya itu yang pertama ada user sama admin. Nah, lalu selanjutnya ada di view favorit. Nah, untuk view favorit kita mengambil dari nama dari receive sama nama dari user tersebut. Jadi setiap usernya itu mereka mempunyai favoritnya masing-masing gitu. Lalu di view instruction. Nah, untuk di instruction ini kita mengambil dari nama lalu langkah-langkahnya. Nama ini tuh kita disebutnya tuh as atau di alias, dibikin jadi alias, itu langkah-langkah. Lalu image, nama dari resepnya, dari instruction. Gitu. Untuk hasilnya itu di sana juga udah ada gitu, dari langkah-langkah, image, dan nama resep itu dari resep. Ya. Lalu selanjutnya ada bab penutup. Dan ya, alhamdulillah dengan terselesaikannya pembuatan website Sani Resep ini, diharapkan platform ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para pengguna dalam mencari dan berbagi resep makanan. Nah, di sini kami juga menyadari
bahwa inovasi dan perbaikan terus-menerus sangat diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas layanan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Mungkin sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dibuangkan pintu maaf seluas-luasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, itu masih kosong lagi.